wabarakatuh. Baiklah, selamat bergabung kembali pada video kali ini. Yang mana pada video kali ini kita akan membahas sambungan dari materi pada video yang sebelumnya, yaitu tentang faktor fungsi kuadrat. Yang mana pada video kali ini kita akan membahas tentang kasus 2 dan kasus 3. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang kasus 1, yaitu untuk fungsi kuadrat yang A, B, dan C-nya lengkap, atau A, B, dan C-nya ada semua. Nah, sekarang langsung saja kita bahas faktor fungsi kuadrat untuk kasus 2 dan 3. Nah, bentuk umumnya fungsi kuadrat itu AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Sekarang kita akan masuk ke kasus yang kedua, yaitu untuk C sama dengan 0. Nah, sekarang akan saya tampilkan bentuk soalnya. 2x pangkat 2 ditambah 4x sama dengan 0. Jadi 2x pangkat 2 ini sama dengan AX pangkat 2, tambah 4x ini sama dengan BX sama dengan 0. Jadi C-nya tidak ada. Nah, sekarang bagaimana cara mengerjakan persamaan yang seperti ini? Nah, caranya untuk bentuk yang sama atau pembagi yang sama kita keluarkan. Jadi bentuk yang sama atau pembagi yang sama itu merupakan faktornya. Jadi dari kedua persamaan ini, 2x pangkat 2 tambah 4x ini yang sama adalah x-nya terlebih dahulu nampak oleh kita. Nah, kemudian di sini ada 2, di sini 4. Jadi kedua sisi ini dia sama-sama bisa dibagi dengan 2. Maka pembaginya adalah 2x yang merupakan faktornya. Jadi kalau kita keluarkan 2x itu, nah dia sama dengan 2x dikali x tambah 2 sama dengan 0. Jadi kalau kita kalikan 2x ke dalam ini, dia akan kembali ke bentuk soal. Jadi 2x ini merupakan bentuk faktor yang dikeluarkan atau pembagi yang sama, dan bentuk faktor yang lainnya x tambah 2. Nah, keduanya kita kalikan dia sama dengan 0. Sekarang bagaimana cara kita untuk mencari nilai x-nya? Jadi 2x sama dengan 0, maka x1 atau faktor x yang pertama didapatkan adalah 0. 0 per 2. Kemudian faktor yang lainnya x tambah 2 sama dengan 0. Jadi x2 nya sama dengan min 2. Ini kita pindah ruaskan dia menjadi min 2. Nah, itulah bentuk penyelesaian untuk kasus yang kedua, untuk C nya sama dengan 0 atau C nya tidak ada. Nah, sekarang kita masuk ke kasus yang ketiga, yaitu untuk B nya sama dengan 0 atau B-nya tidak ada. Nah, sekarang kita lihat persamaannya. Ini X pangkat 2 kurang 16 sama dengan 0. Jadi X pangkat 2 ini merupakan AX, BX-nya tidak ada, kemudian 16 ini merupakan C. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan ini? Nah, untuk yang seperti ini, kita harus ingat rumus A kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi kita harus ingat terlebih dahulu rumus ini. A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, bentuk ini dia bisa kita rubah menjadi persamaan ini. A tambah B dalam kurung, kemudian dikali A kurang B. Jadi A kali A ini A kuadrat, plus B dikali min B ini min B kuadrat. Jadi ini persamaannya bisa kita rubah ke dalam bentuk ini. Nah, selanjutnya kita perhatikan ke soal lagi. Ini X kuadrat kurang 16. X kuadrat ini berarti A pangkat 2 kurang B kuadrat. Nah, B kuadratnya nggak ada di sini. Nah, 16 ini bisa kita rubah ke dalam bentuk berpangkat B pangkat 2. Berarti 16 itu perkalian 4 kali dengan 4. Jadi X kuadrat kurang 4 kuadrat. Maka dia sudah sama seperti persamaan ini. Nah, sekarang kita tinggal merubahnya ke dalam bentuk ini. A tambah B, A kurang B. Berarti A-nya X dan B-nya 4. Nah, kalau kita masukkan ke persamaan berarti X tambah 4
kali X kurang 4 sama dengan 0. Nah, maka udah muncullah dia faktornya. Ini faktor pertama, ini faktor kedua. Jika dikalikan dia sama dengan 0. Sekarang kita tinggal menghitung berapa nilai X1 dan X2-nya. Nah, untuk X tambah 4 sama dengan 0, maka X1-nya sama dengan min 4. Kemudian untuk X kurang 4 sama dengan 0, maka X2-nya sama dengan 4. Nah, sekarang saya kasih contoh satu lagi, biar puas. Nah, ini contoh yang kedua untuk B sama dengan 0. Nah, perhatikan ini. Ini 2X pangkat 2 kurang 6 sama dengan 0. Nah, ini kita perhatikan persamaannya, kedua persamaannya ini bisa dibagi dengan angka 2. Nah, berarti 2 merupakan pembagi yang sama, otomatis itu adalah sebuah faktor. Jadi, kita keluarkan 2-nya, sehingga persamaannya menjadi 2 kali X pangkat 2 kurang 3 sama dengan 0. Nah, berarti ini X pangkat 2 kurang 3 dia sama seperti ini. Ya kan? Nah, berarti dia sama seperti ini. Nah, berarti X pangkat 2 kurang 3 ini tinggal kita pikirkan yang 3 ini dia pangkat berapa. Nah, kalau kita jabarkan, berarti 3 ini sama dengan akar 3 pangkat 2. Karena akar 3 dikali akar 3 dia sama dengan 3. Jadi X kuadrat kurang 3 kurang akar 3 pangkat 2 sama dia seperti ini bentuknya. Jadi dia sudah seperti A kuadrat dikurang B pangkat 2. Nah, tinggal kita masukkan lagi ke dalam persamaan A tambah B dikurang A kurang B. Jadi A-nya X dan B-nya akar 3. Sekarang kita masukkan. Nah, 2X tambah akar 3 dikali X kurang akar 3 sama dengan 0. Jadi perkalian semua faktornya sama dengan 0. Nah, 2 tidak mungkin sama dengan 0. Maka otomatis yang ini yang sama dengan 0. X tambah 3 sama dengan 0. Dan X kurang 3 sama dengan 0. Sekarang tinggal kita cari berapa nilai X-nya. Untuk X tambah 3 sama dengan 0, maka X1-nya sama dengan min 3. Kemudian untuk X kurang 3 sama dengan 0, maka X2-nya sama dengan 3. Kita pindah ruaskan, hasilnya sama dengan 3. Nah, oke, sekianlah video kita kali ini tentang kasus yang kedua dan kasus ketiga, yaitu jika C-nya sama dengan 0 dan B-nya sama dengan 0. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.